Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Al Mustafa, NIM saya 10309240043. Kelas saya dari IT 0703. Di sini ada grafik fx. Jadi kita soal ini menanyakan apakah fungsi fx kontinu dan terdiferensial di titik berikut ini. Yang pertama, yang soal pertama A, x sama dengan min 1. Grafik menunjukkan adanya lompatan pada x sama dengan min 1. Nilai fungsi fx sebelum x sama dengan min 1 tidak sama dengan nilai fungsi sesudah x sama dengan min 1. Karena itu, fungsi tidak kontinu di titik ini. Dan karena fungsi tidak kontinu, otomatis fungsi tidak dapat terdiferensial di x sama dengan min 1. Yang nomor dua B. X sama dengan 0. Grafik di X sama dengan 0 tidak terputus, dan nilai fungsi di X sama dengan 0 sama dengan limit dari arah kiri dan arah kanan. Oleh karena itu, fungsi kontinu di X sama dengan 0. Pada X sama dengan 0, terdapat sudut tajam pada grafik yang berarti turunan arah kiri dan kanan tidak sama. Hal ini menyebabkan fungsi tidak terdiferensial di titik ini. Yang C. X sama dengan 1,5. Grafik di X sama dengan 1,5 tidak terputus dan nilai fungsi X sama dengan 1,5 sama dengan limit dari arah kiri dan kanan. Oleh karena itu, fungsi kontinu di titik ini. Grafik pada X sama dengan 1,5 halus tanpa sudut tajam, sehingga fungsi memiliki turunan yang baik di titik ini. Karena itu, fungsi terdiferensial di X sama dengan 1,5. Yang D, X sama dengan 2. Grafik di X sama dengan 2 tidak terputus. Dan nilai fungsi di X sama dengan 2 sama dengan limit dari arah kiri dan kanan. Oleh karena itu, fungsi kontinu di X sama dengan 2. Pada X sama dengan 2, grafik ini memiliki sudut tajam, sehingga turunan dari arah kiri dan kanan tidak sama. Karena itu, fungsi tidak terdiferensial di titik tersebut. Selanjutnya nomor 2, bagian A. Turunan fungsi fx atau f aksen x. Bisa dilihat, turunan dari fx sama dengan x pangkat. Contoh, fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x tambah 2 menjadi turunan f aksen x sama dengan 3x kuadrat min 3. Turunan itu dapat dihitung sebagai contoh f aksen x sama dengan d per dx dalam kurung x pangkat 3 dikurang d per dx 3x plus d per dx 2. Jadi f aksennya 3x kuadrat dikurang 3. Bagian B, kemiringan garis singgung di 1,0. Di gradien 1,0. Kemiringan garis singgung sama, sama dengan nilai turunan f aksen x pada x sama dengan 1 dan y sama dengan 0. Jadi, kita substitusikan f aksen 1 sama dengan 3 dikali 1 kuadrat dikurang 3 sama dengan 0. Jadi, kemiringan garis singgung di titik 1,0 adalah gradien bernilai 0, di gradien 0. Bagian C, persamaan garis singgung di titik 1,0. Kemiringan garis kemeri pers, apa, persamaan garis singgung sama dengan nilai turunan f bukan. Persamaan garis singgung di 1,0
dapat ditulis dalam bentuk Y dikurang Y1 sama dengan gradien dalam kurung X dikurang X1. Bisa dilihat X1 memiliki nilai 1, Y1 memiliki nilai 0. Mengapa demikian? 1 tersebut menjadi nilai X dan 0 menjadi nilai Y. Dan nilai gradien itu 0. Bisa dilihat Y sama dengan Y dikurang 0 sama dengan 0 dalam kurung X min 0. Hasilnya Y sama dengan 0. Sehingga Y sama 0 merupakan garis horizontal. Bagian D, persamaan garis normal di titik 1,0. Garis singgung gradien sama dengan 0. Dan garis normal sama dengan minus 1 per gradien. Gradien normal sama dengan -1 per gradien. Itu kita masukkan sama dengan -1 per 0. 0 dari mana? Karena nilai gradien itu sama dengan 0. Jadi hal itu tidak terdefinisi. Karena kembalian ini tidak terdefinisi, menunjukkan bentuk garis normal adalah garis vertikal. Garis vertikal ini selalu berbentuk X sama dengan X1 sama dengan 1. Selanjutnya, nomor 3, lintasan fx sama dengan 1/3 X kuadrat dikurang 1/2 X kuadrat min 2X ditambah 1. Bagian A, kapan benda bergerak naik? Benda akan bergerak naik ketika f aksen X lebih besar dari 0. Kita masukkan dari soalnya, fx sama dengan 1/3 X kuadrat X pangkat 3 minus negatif dikurang negatif setengah X kuadrat dikurang 2X tambah 1. Mungkin kita turunkan menjadi f aksen X sama dengan X kuadrat min X dikurang 2. Jadi X sama dengan X dikurang 2 dan X ditambah 1. Nilai X dan nilai X turun pertama dan turun kedua adalah -1 dan 2. Selanjutnya menentukan tanda X pada masing-masing interval. Pada interval. Untuk X dari elemen bilangan negatif tak hingga, koma -1, misal X sama dengan -2, kita substitusikan F aksen -2 sama dengan X dikurang 2 dan X ditambah 1. Menggunakan ini nih, rumus ini. Se- Selanjutnya menjadi -2 dikali -2 dalam kurung dan dikali -2 ditambah 1 menjadi -4 dikali -1. -4 dikali -1 menjadi positif 4 dan 4 lebih besar dari 0. Hal itu bergerak lintasan akan bergerak naik. Untuk X dari bilangan -1,2, misal X sama dengan 0, kita substitusikan F aksen 0 sama dengan 0 dikurang 2 dikali 0 ditambah 1. Sebenarnya nilai X itu adalah 0 di sini tuh. Sama dengan -2 dikali 1 menjadi -2. Dari hal itu, -2 lebih kecil dari 0. Turun. Kenapa turun? Karena nilai dari bilangan -1 dan 2 itu adalah turun karena -2 lebih kecil daripada 0. Untuk X dari bilangan 2, tak hingga, misal X itu adalah 3, kita substitusikan F aksen 3 sama dengan 3 dikurang 2, 3 ditambah 1 dikali 3 ditambah 1, jadi 1 dikali 4.
1 kali 4 menjadi 4. 4 itu lebih besar dari nol. Jadi, benda bergerak, ben, jik- benda akan bergerak naik ketika f aksen x lebih besar dari nol. Maka, benda bergerak naik pada x dari bilangan negatif tak hingga, koma min 1, dan dari bilangan 2, koma tak hingga. Selanjutnya, bagian B. Kapan benda bergerak turun? Benda akan bergerak turun saat fx lebih besar, lebih kecil dari nol pada interval x dari bilangan min 1,2 dari soal yang tadi. Soal yang ini, saya bisa jelaskan ulang. X dari bilangan min 1,2, misal X itu contohnya dengan X adalah nol, F aksen nol sama dengan nol kurang 2 dikali nol tambah satu. Min 2 dikali satu menjadi min 2. Min 2 lebih kecil dari nol, jadi bergerak itu menjadi turun. Kapan lintasan cekung ke atas? Lintasan akan cekung ke atas ketika F double X F double aksen X lebih besar dari nol. F aksen X sama dengan F, F aksen X kuadrat dikurang X dikurang 2. Ini kita turunkan. F double aksen X sama dengan 2X min 1. X menjadi X sama dengan setengah. Selanjutnya interval X dari bilangan negatif tak hingga, koma setengah. Misal X sama dengan nol, F double aksen nol sama dengan 2X min 1. Kita substitusikan F double aksen nol sama dengan 2X min 1. Jadi 2 kali nol dikurang satu menjadi min 1. Min 1 itu lebih kecil daripada nol. Jadi lintasan akan ini salah karena lintasan itu cekung ke bawah. Inter Selanjutnya interval X dari bilangan setengah, koma tak hingga. Misalkan X sama dengan 0, sama dengan satu. F double aksen, kita substitusikan F double aksen satu sama dengan 2 dikali satu min satu menjadi satu. Satu itu lebih besar dari nol, maka lintasan akan cekung ke atas. Berarti himpunan ini berarti benar. Sehingga lintasan cekung ke atas pada X dari bilangan 1,5, tak hingga. Selanjutnya, kapan lintas D? Jadi bagian D, kapan lintasan cekung ke bawah? Lintasan akan cekung ke bawah itu ketika F double aksen lebih besar dari lebih kecil daripada nol. Pada interval X bilangan X dari elemen bilangan negatif tak hingga koma setengah, seperti interval ini, seperti nomor yang tadi. Dan kita menjelaskan ulang interval X dari bilangan negatif tak hingga sama dengan setengah. Misalkan X sama dengan nol, kita substitusikan F double aksen nol sama dengan 2 dikali nol dikurang min satu, itu menjadi min satu. Min satu itu lebih kecil daripada nol, maka lintasan ini cekung ke bawah. Sehingga lintasan akan turun pada interval X dari elemen bilangan negatif tak hingga di koma setengah. Yang bagian E, tentukan titik maksimum dan minimum yang dilalui oleh benda itu. Nanti kita bisa masukkan dengan rumus f aksen x sama dengan x kuadrat min x dikurang 2. Itu menjadi x dalam kurung x min 2 dalam, dalam kurung x ditambah 1. Jadi turunan, turunan pertama itu x sama dengan 2 dan turunan kedua itu x sama dengan min 1.
Dari soal nomor 3 bagian A dan B kita ketahui bahwa bagian interval satu X dari elemen bilangan negatif tak hingga dan negatif satu itu naik, dan selanjutnya interval 2 X dari bilangan min satu di koma 2 itu nilainya turun, dan interval 3 X dari bilangan 2 koma tak hingga itu nilainya naik. Dari hasil di atas bahwa pada X sama dengan satu fungsi berubah dari naik ke turun, dari naik ke turun, maka X sama dengan min satu adalah titik maksimum. Pada X sama dengan 2 fungsi berubah dari turun ke naik, maka X sama dengan 2 adalah titik minimum. Selanjutnya mencari nilai Y untuk X sama dengan min satu. Kita substitusikan saja F min satu sama dengan soal seperti. Jadi sepertiga dikali min satu pangkat 3 kurang setengah min satu dikali min satu kuadrat. Min 2 dikali min satu ditambah satu. Itu menjadi min sepertiga di- dikurang setengah ditambah 2 ditambah satu. Dan sepertiga menjadi min 2 per 6 tambah 12 per 6 dan 6 per 6. Itu menjadi 16 per 6. 16 per 6 kita sederhanakan kembali dibagi 2 menjadi 8 per 3. Maka titik maksimum adalah min satu koma 8 per 3. Selanjutnya mencari nilai Y untuk X sama dengan 2. Kita substitusikan F 2 sama dengan sepertiga dikali 2 pangkat 3 dikurang setengah dikali 2 kuadrat dikurang 2 kali 2 ditambah satu. Setengah kali 2 sama dengan 3 hasil 8 per 3. Setengah kali 2 ke 2 kuadrat misalnya 4 per 2, dan 2 dikali 2 sama dengan min 4. Min 2 dikali 2 min 4 dan tambah satu. 8 per 3. 8 kita turunkan lagi 8 per 3. 4 bagi 2 menjadi min 2. Min 4 dibagi 2 adalah hasilnya min 2. Jadi min dikurang 4 ditambah satu, 8 per 3 dikurang 5, hasilnya min 7 per 3. Maka titik minimum adalah titik 2, min 7 per 3. Selanjutnya mencari titik belok. Titik belok adalah apabila turun kedua fungsi sama dengan nol. Maka f double aksen x sama dengan 2x min satu. 2x min satu, x-nya itu nol sama dengan 2x min satu. Kita ganti ruas menjadi x sama dengan setengah. Dan selanjutnya mencari nilai Y. Kita substitusikan saja F setengah sama dengan sepertiga setengah kuadrat eh setengah kuadrat dikurang setengah setengah kuadrat dikurang dua setengah. Dua dikali setengah sepertiga dikali setengah kuadrat itu menjadi seper setengah dikali setengah kuadrat menjadi 1/8, jadi 1/3 dikali 1/8 dikurang setengah setengah kuadrat menjadi 1/4. Selanjutnya di bawahnya 1/24, 1/24 dikurang 1/8 itu menjadi min 1/12. Jadi titik belok adalah setengah koma min negatif 1/12. Sekian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.